Di suatu pagi terlihat seorang gadis muda dengan melon yang cukup besar terbangun dari tidurnya. Lalu ia melepas pakaiannya dan berdiri di depan cermin. Di sana ia terlihat memandangi keindahan tubuhnya yang begitu tobrut. Setelah puas memandangi tubuhnya, ia pun segera masuk ke kamar mandi. Bukannya segera mandi, di sana ia malah memainkan apam tembemnya. Dan dari sini cerita akan dimulai. Setelahnya terlihat gadis cantik itu yang menemui seorang pria di depan tempat kosnya. Ternyata gadis itu bernama Inem. Di sana Inem terlihat kesal dengan pria itu. Ternyata pria itu adalah kekasih Inem yang bernama Yanto. Di sini Yanto menanyakan mengapa Inem terlihat kesal kepadanya. Inem pun menjelaskan jika ia kesal karena Yanto semakin hari jarang menemani Inem. Ia lebih memilih menemani istrinya. Di sini baru diketahui ternyata Yanto sudah mempunyai anak istri. Lantas Inem mengatakan jika dirinya tak mau terus menjadi simpanannya, ia ingin Yanto segera menikahinya dan menceraikan istrinya. Mendengar permintaan Inem, Yanto pun bingung untuk mengambil keputusan. Melihat sikap Yanto, Inem pun terlihat marah dan masuk ke rumah. Aku mau nikah sah. Sampai di dalam, Inem pun menceritakan masalahnya kepada Gusur, teman satu kosan. Bukannya memberi solusi, Gusur malah ikut menyalahkan Inem yang berani menjalin hubungan dengan Yanto. Padahal Inem tahu Yanto sudah beristri. Merasa tak mendapat solusi, Inem pun segera pergi meninggalkan Gusur dan masuk ke kamarnya. Lo, gue lagi nyanyi dimatiin. Tak berapa lama terlihat Yanto yang masuk menyusul Inem. Namun di sana Yanto tidak melihat Inem. Yanto pun menanyakan keberadaan Inem kepada Gusur. Lantas Gusur mengatakan jika Inem ada di kamar. Sebelum menemui Inem, Yanto meminta solusi kepada Gusur untuk kembali meluluhkan hati Inem. Gusur pun menyarankan Yanto untuk menyusul Inem ke kamarnya dan merayunya. Setelah Inem luluh, Gusur menyuruh Yanto untuk segera menggoyangnya. Mendengar saran dari Gusur, Yanto pun terlihat bersemangat. Namun ia takut jika bapak kos datang di sana. Di sana Gusur berjanji akan menjaga di luar asal ia diberi uang. Mendengar itu Yanto pun semakin bersemangat dan berjanji akan memberinya uang setelah ia selesai dengan Inem. Lalu Yanto pun segera mengetuk kamar Inem. Tak disangka di sana Inem langsung menarik Yanto dan menyosornya. Tanpa banyak bicara, Inem langsung melepaskan celananya dan menyajikan apam tembemnya kepada Yanto. Melihat santapan lezat di depan matanya, Yanto pun langsung pasang kuda-kuda dan siap merudal Inem. Sementara di luar kamar terlihat Gusur yang berniat mengintip mereka. Tapi tiba-tiba bapak kos masuk ke sana. Gusur pun dengan cepat memberi isyarat kepada mereka. Mereka yang mendengar itu pun merasa sedikit bingung. Namun karena sudah kebelet, Yanto tak memperdulikan hal itu dan tetap lanjut merudal Inem. Sementara di luar dengan sigap Gusur segera mengajak bapak kos untuk karaoke. Mendengar suara musik yang begitu keras, Yanto pun semakin aman untuk merudal Inem. Tapi tiba-tiba bapak kos menyuruh Gusur untuk membelikan rokok. Ternyata itu hanya akal-akalan bapak kos yang ingin mengintip Inem. Rupanya bapak kos mendengar rintihan Inem. Ia mengira Inem sedang memainkan apemnya sendirian. Padahal Inem sedang menikmati rudal Yanto. Tapi di saat bapak kos hendak melancarkan aksinya, Gusur tiba-tiba muncul. Dan seketika itu juga bapak kos merasa kecewa dan segera pergi dari sana. Dan kini gantian Gusur yang melakukannya. Gagal. Di malam harinya terlihat Inem yang menghampiri Gusur. Di sana Inem hendak meminjam uang kepada Gusur. Namun bukannya dipinjami, Gusur malah balik menagih utang Inem kepadanya. Karena Inem sudah mempunyai utang padanya. Awalnya Gusur terlihat marah kepada Inem. Namun setelah tahu alasan Inem, Gusur pun tersentuh. Karena uang itu hendak dikirim ke orang tuanya di kampung. Lantas Gusur menyarankan Inem untuk bekerja sebagai ART di tempat bapak kos. Karena bapak kos sedang mencari ART untuk mengurus kebutuhannya dan merawat tempat kos. Awalnya Inem merasa ragu dan malu untuk menyanggupinya. Tapi karena tak ada jalan lain, akhirnya Inem pun menyanggupi tawaran Gusur. Dan ia pun memberikan bonus melihat melon jumbonya kepada Gusur. Karena Gusur telah membantunya. Melihat melon jumbo Inem, Gusur pun tak kuasa dan segera pergi dari sana.
Setelahnya terlihat Inem yang sedang berada di dapur. Di sana ia sedang sibuk mencari bahan makanan. Tiba-tiba Bapak Kos masuk ke sana. Di sana mata Bapak Kos tak mampu berkedip melihat bokong Inem yang hanya terlilit seutas tali. Melihat itu Bapak Kos pun semakin meleleh dan memberanikan diri menggoda Inem. Inem yang melihat reaksi Bapak Kos pun memberanikan diri untuk meminjam uang. Namun di sana Bapak Kos tak memenuhi permintaan Inem. Sebagai solusi, Bapak Kos menawarkan pekerjaan sebagai ART-nya. Karena tak punya pilihan, Inem pun menyanggupi tawaran Bapak Kos yang genit itu. Gitu ya. Iya, Pak. Tak berapa lama terlihat Inem yang menghampiri Gusur. Di sana Inem meminta Gusur untuk menyanyikan lagu kesukaannya karena saat ini ia sedang merasa bahagia. Melihat Inem sudah tak murung lagi, Gusur pun segera memutar lagu kesukaan Inem dan mereka pun bernyanyi bersama. Setelah puas bernyanyi, Inem berterima kasih kepada Gusur karena ia telah diterima menjadi ART Bapak Kos. Lalu Inem memberikan bonus kepada Gusur untuk dapat melihat melon jumbonya lagi. Di sana Gusur terlihat memalingkan muka dan merasa tak enak hati kepada Inem. Ternyata di sana Inem dalam kondisi mabuk. Tak berselang lama Inem pun tertidur di sofa. Melihat Inem yang tertidur di sebelahnya, sifat asli Gusur pun terlihat. Ternyata sesungguhnya Gusur tergiur dengan kemolekan tubuh Inem. Ia pun segera mengambil handphone dan merekamnya. Bahkan ia berani membuka bungkus melon dan apem Inem. Tapi tiba-tiba Inem terbangun dan Gusur pun terlihat panik. Beruntung Inem tak menyadari apa yang dilakukan Gusur. Lalu Inem berpamitan untuk tidur di kamar. Di sana Gusur merasa lega karena Inem tak mengetahui aksinya.